Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Mulyani dengan NIM 200101011033. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kekongruengan bilangan bulat yang berkaitan langsung dengan mata kuliah teori bilangan. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja masuk pada materi berikut. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya menjelaskan materi pertama, yaitu definisi 1, di mana jika M suatu bilangan positif, maka A kongruen dengan B modulo M dapat kita tulis sebagai A kongruen B modulo M. Nah, di sini terdapat syarat, yaitu jika dan hanya jika M membagi A kurang B atau ditulis M membagi A kurang B. Namun, jika M tidak membagi A kurang B, maka dikatakan A tidak kongruen dengan B modulo M atau dapat kita tulis B A kongruen B modulo M. Nah, untuk contohnya kita langsung masuk saja. Contoh pertama yaitu 8 kongruen 4 modulo 2. Sebab 2 membagi 8 kurang 4 atau 2 membagi 4. Di sini terbukti bahwa 8 kongruen 4 modulo 2 karena 2 membagi 4 tidak menghasilkan sisa sama sekali. Nah, untuk contoh kedua juga sama contoh pertama. Nah, kita langsung saja masuk pada contoh ketiga, di mana 12 tidak kongruen 6 modulo 4 sebab 4 tidak membagi 12 kurang 6 atau 4 tidak membagi 6. Di sini terdapat sisa, teman-teman. Jadi 12 tidak kongruen 6 modulo 4 itu terbukti. Nah, kita langsung masuk saja pada definisi 1. Nah, definisi 1 dapat kita tulis sebagai berikut. Jika M lebih besar 0 dan M membagi A kurang B, maka ada bilangan bulat K sedemikian sehingga A kurang B sama dengan MK. Dengan demikian, A kurang B, A kongruen B modulo M dapat dinyatakan sebagai selisih antara A dan B merupakan kelipatan M atau A kurang B sama dengan MK. Tetapi karena A kurang B sama dengan MK sama artinya dengan A sama dengan MK tambah B, yaitu A sama dengan B ditambah kelipatan M, dapat kita definisikan sebagai atau dapat kita nyatakan sebagai berikut, yaitu A kongruen B modulo M jika dan hanya jika ada bilangan bulat K sedemikian sehingga A sama dengan MK tambah B. Atau kita bisa lihat contoh sebagai berikut, yaitu 17 kongruen 2 modulo 4 sama artinya dengan 17 sama dengan 5 dikali 3 tambah 2. Baik, selanjutnya kita masuk pada teorema 1. Setiap bilangan bulat kongruen modulo M dapat tepat satu di antara 0,1, 2,3 atau sampai dengan M kurang 1, di mana buktinya yaitu A kongruen B modulo M jika dan hanya jika ada bilangan bulat K sehingga A sama dengan MK tambah B. Jika A dan M bilangan bulat dan M lebih besar dari 0, maka ia dinyatakan sebagai A sama dengan M3 tambah R dengan R lebih besar dari 0 dan R atau R lebih kecil dari M. Ini berarti bahwa A kurang R sama dengan M3, yaitu A kongruen R modulo M. Karena R lebih besar dari 0 atau R lebih kecil dari M, maka ada M buah pilihan untuk R, yaitu 0,1,2 sampai dengan M kurang 1. Jadi setiap bilangan bulat akan kongruen modulo M dengan tepat satu di antara 0,1, 2,3 sampai dengan M kurang 1. Selanjutnya kita masuk pada definisi 2. Pada A kongruen R modulo M dengan R lebih besar atau sama dengan 0 atau R lebih kecil dari M, di mana R disebut sisian terkecil dari A modulo M. Untuk kekongruenan ini 0,1, 2,3 sampai dengan M kurang 1 itu disebut sebagai himpunan sisian positif terkecil dari modulo M. Contohnya yang pertama 12 kongruen 2 modulo 5 karena 2 adalah sisian terkecil
terkecil dari 12 modulo 5. Begitupun juga pada contoh nomor 2 yaitu 71 kongruen 1 modulo 2, karena 1 itu merupakan sisian terkecil dari 71 modulo 2. Begitupun juga contoh ketiga yaitu 0,1,2 adalah himpunan sisian terkecil modulo 3, dan contoh 4 0,1,2,3,4 adalah himpunan sisian modulo 5. Selanjutnya kita masuk pada teorema 2, di mana A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A dan B memiliki sisaan yang sama ketika kita membaginya dengan M. Dimana buktinya yaitu kita bisa lihat yang pertama, ketika kita buktikan bahwa jika A kongruen B modulo M, maka A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Andaikan A kongruen B modulo M, maka kita misalkan A kongruen R modulo M dan B kongruen R modulo M, dengan R adalah sisaan terkecil modulo M, atau bisa kita katakan R lebih besar atau sama dengan 0, atau R lebih kecil dari M, karena A kongruen R modulo M berarti A sama dengan M kui tambah R untuk suatu kui. Demikian juga pada B kongruen R modulo M berarti B sama dengan MT tambah R untuk suatu T. Ini berarti bahwa A dan B memiliki sisa yang sama yaitu R jika dibagi M. Langkah kedua yaitu kita akan buktikan bahwa jika A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M, maka A kongruen B modulo M, kita misalkan A memiliki sisa R jika dibagi M, berarti A sama dengan M kui tambah R, dan B memiliki sisa R jika dibagi M, yaitu berarti B sama dengan MT tambah R. Dari kedua persamaan diperoleh bahwa A kurang B sama dengan M kali sama dalam kurung kui kurang T, berarti M membagi A kurang B atau A kongruen B modulo M. Kita bisa contohnya yaitu 10 kongruen modulo 4 mempunyai arti yang sama dengan 10 sama dengan M kali K tambah 2 untuk suatu bilangan bulat K sama dengan 2, dan 10 dibagi 4 bersisa 2. Selanjutnya kita masuk pada definisi 3. Himpunan bilangan bulat R1, R2, R3 sampai dengan Rm disebut sebagai sistem sisaan lengkap modulo M jika dan hanya jika setiap bilangan bulat adalah kongruen modulo M dengan satu dan hanya satu di antara R1, R2, R3 sampai dengan Rm. Contohnya kita bisa lihat sebagai berikut. Nah, yang pertama itu 45, minus 9, 12, minus 22, 24 adalah suatu sistem sisaan lengkap modulo 5 karena 45 kongruen 0 modulo 5, minus 9 kongruen 1 modulo 5, 12 kongruen 2 modulo 5, minus 22 kongruen 3 modulo 5, dan 24 kongruen 4 modulo 5. Selanjutnya kita masuk pada contoh kedua yaitu 0,1,2,3 juga merupakan suatu sistem sisaan lengkap modulo 5 sekaligus sebagai himpunan sisaan terkecil modulo 5. Nah, dan contoh terakhir yaitu 11,12,13,14,15 adalah suatu sistem sisaan lengkap modulo 5 karena 11 kongruen 1 modulo 5, 12 kongruen 2 modulo 5, 13 kongruen 3 modulo 5, begitupun sampai seterusnya yaitu 15 kongruen 5 modulo 5. Nah, pada A kongruen R modulo M, contoh di atas ini merupakan atau menunjukkan ada tidak hingga banyaknya sistem sisaan lengkap modulo M. Nah, adapun catatan untuk hari ini yakni kekongruenan modulo suatu bilangan bulat positif adalah memadankan suatu bilangan bulat A dengan bilangan bulat B lainnya.
Karena merupakan pemadanan, maka kekongruenan modulo merupakan suatu relasi. Dapat ditunjukkan bahwa relasi kekongruenan itu sebagai relasi ekuivalen, seperti halnya relasi kesamaan. Nah, di sini kita mengingat bahwa suatu relasi R itu disebut relasi ekuivalen atas suatu himpunan bilangan A jika relasi itu memiliki sifat refleksi, sifat simetris, dan sifat transitif, seperti pada papan di atas. Nah, kekongruenan modulo suatu bilangan bulat positif M adalah suatu relasi ekuivalen pada himpunan bilangan bulat dan teoremanya diberikan sebagai berikut. Nah, adapun teoremanya yaitu teorema 3. Untuk M bilangan bulat positif dan A, B, C bilangan bulat berlaku untuk yang pertama yaitu sifat refleksi, di mana sifat refleksi itu A kongruen A modulo M, dan sifat simetris A kongruen B modulo M jika dan hanya jika B kongruen A modulo M. Sifat transitif yaitu jika A kongruen B modulo M dan B kongruen C modulo M, maka A kongruen C modulo M. Dapat kita lihat buktinya sebagai berikut, yaitu karena M membagi 0, maka M membagi A kurang A, sehingga menurut definisi 1 yang seperti kita tadi jelaskan, A kongruen A modulo M. Dan yang kedua yaitu jika A kongruen B modulo M, maka menurut definisi 1 M membagi A kurang B. Menurut definisi keterbagian, M membagi A kurang B berarti ada T elemen Z sedemikian sehingga A kurang B sama dengan MT jika dan hanya jika B kurang A sama dengan M kali minus T dengan minus T elemen Z. Sehingga sesuai dengan definisi keterbagian diperoleh M membagi B kurang A. Karena M membagi B kurang A, maka B kongruen A modulo M. Yang ketiga yaitu jika A kongruen B modulo M dan B kongruen C modulo M, maka menurut definisi 1 M membagi A kurang B dan M membagi B kurang C, maka M membagi A kurang B tambah B kurang C atau M membagi A kurang C sehingga A kongruen C modulo M. Selanjutnya kita masuk pada teorema 4, di mana jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka A plus minus C kongruen B plus minus D modulo M. Kita bisa lihat buktinya yakni A kongruen B modulo M berarti A sama dengan MS ditambah B untuk suatu bilangan bulat S. Demikian juga dengan C kongruen D modulo M berarti ada C sama dengan MT tambah D untuk suatu bilangan bulat T. Apabila kedua persamaan ini ditambahkan atau dikurangkan diperoleh sebagai berikut, yakni A plus minus C sama dengan MS tambah plus minus MT tambah D atau sama dengan A plus minus C sama dengan M kali S plus minus T tambah B plus minus D atau sama dengan A plus minus C kurang B plus minus D sama dengan M kali S plus minus T. Ini berarti A plus minus C kongruen B plus minus D modulo M. Kita masuk pada teorema 5. Jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka untuk X dan Y, bilangan bulat AX tambah CY kongruen BX tambah DY modulo M dapat kita buktikan sebagai berikut. Pertama-tama kita asumsikan A kongruen B modulo M berarti A sama dengan MS tambah B untuk suatu bilangan bulat S. Demikian juga dengan C kongruen D modulo M, berarti C sama dengan MT tambah D untuk suatu bilangan bulat T. Jika kedua ruas persamaan pertama kita kalikan X dan kedua ruas persamaan kedua kita kalikan Y, maka kita dapat memperoleh AX sama dengan MSX tambah BX dan CY sama dengan MT tambah DY. Dengan penjumlahan dari kedua persamaan ini kita dapat memperoleh AX tambah CY sama dengan MSX tambah BY tambah MTY tambah DY sama dengan A.
atau sama dengan AX tambah CY sama dengan M kali SX tambah TY tambah BX tambah DY, atau sama dengan AX tambah CY kurang BX tambah DY sama dengan M kali SX tambah TY. Ini berarti bahwa M membagi AX tambah CY kurang BX tambah DY atau AX tambah CY sama dengan BX tambah DY modulo M. Teorema 6. Jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka AC kongruen BD modulo M. Ini kita dapat buktikan sebagai berikut. Pertama-tama kita asumsikan A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M. Menurut definisi itu, definisi yang pertama itu pada penjelasan sebelumnya, M membagi A kurang B dan M membagi C kurang D. Ini berarti ada S elemen Z sehingga A kurang B sama dengan MS atau A sama dengan MS tambah B, dan ada T elemen Z sedemikian sehingga C kurang D sama dengan MT atau C sama dengan MT tambah D. Jika kedua ruas persamaan ini dikalikan, diperoleh AC sama dengan MS tambah B, MT kali MT tambah D sama dengan AC sama dengan BD tambah M dalam kurung atau kali MS tambah SD tambah BT. Ini berarti AC itu kongruen dengan BD modulo M. Selanjutnya kita masuk pada teorema 7 dan 8 seperti pada papan di atas. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan pada teorema 7. Jika A kongruen B modulo M, maka KA kongruen KB modulo M. Di mana untuk suatu bilangan K itu merupakan bilangan bulat sebarang. Buktinya kita bisa lihat sebagai berikut. Pertama-tama kita mengambil A kongruen B modulo M. Maka menurut definisi 1 atau definisi sebelumnya yang telah saya jelaskan, M itu membagi A kurang B. Karena M membagi A kurang B, maka menurut teorema keterbagian, M membagi K kali A kurang B atau M membagi KA kurang KB untuk sebarangan K elemen Z. Sesuai definisi 1, ini berarti KA kongruen KB modulo M. Begitupun juga pada teorema 8. Nah, teorema 8 ini hampir sama dengan teorema 7 ya teman-teman. Jadi di sini yang membedakan yaitu pembuktiannya. Pertama-tama kita asumsikan A kongruen B modulo M menurut definisi 1, yakni M membagi A kurang B, yang berarti ada elemen X, ada Z, ada X untuk elemen Z, sehingga A kurang B sama dengan MX atau K kali A kurang B sama dengan KMX atau KA kurang KB sama dengan KM kali X, di mana menurut definisi keterbagian ini berarti KM membagi KA kurang KB sesuai definisi 1, yakni KA sama dengan KB modulo M. Nah, itulah tadi teorema-teorema yang telah saya jelaskan. Selanjutnya untuk teorema 9, 10, 11 sampai dengan 15, teman-teman dapat memahami serta mempelajari teorema yang akan saya tampilkan untuk video kedepannya. Nah, pada akhir video ini saya akan memberikan salah satu contoh penggunaan teorema 15 atau penggunaan teorema terakhir pada materi kali ini. Jadi teman-teman tetap harus memperhatikan dan tetap harus memahami dan mempelajari teorema yang akan saya tampilkan di atas. Itulah tadi slide pemaparan mengenai teorema 9, 10, 11 sampai dengan 15. Kiranya teman-teman dapat memperhatikan dan memahami materi atau teorema tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan salah satu contoh penggunaan teorema 15, di mana contoh soalnya sebagai berikut.
yakni tentukan X yang memenuhi 4X kongruen 8 modulo 12. Nah, di sini kita bisa lihat penyelesaiannya. Diketahui 4X kongruen 8 modulo 12. Nah, karena 4 dan 12 ini memiliki FBB 4, maka berdasarkan teorema 15 berakibatkan selasi 4. Sehingga kita dapat menuliskan 4X per 4 ini kongruen dengan 8 per 4 modulo 12 per 4. Sehingga kita peroleh X kongruen 2 modulo 3. Jadi nilai X adalah 3K tambah 2 untuk setiap bilangan bulat K. Nah, itulah tadi pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucap serta salah pada materi yang saya bawakan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.